Bab 501. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Kedua pria itu mengikuti jejak kaki itu. Awalnya, jejak kaki itu tampak sangat teratur. Namun, hanya 10 mil jauhnya, beberapa jejak kaki menjadi berantakan, dan ukuran jejak kaki itu seharusnya adalah kaki wanita. Dua orang itu dalam hati satu anugerah, jelas, saya khawatir, Yan Xing sudah mulai, Liu Yu dua orang itu tidak bisa tidak mempercepat langkahnya. Dengan langkah yang semakin berantakan, dan jejak kaki itu ke gunung, juga benar-benar menghilang. Liu Yu saling memandang dan langsung naik ke atas gunung. Mereka tahu bahwa pijakan terakhir Huolinger mungkin adalah gunung ini. Puncaknya tidak tinggi, setidaknya Liu Yu telah melihat banyak puncak yang lebih tinggi dari yang ini. Mereka mendaki sepanjang jalan, tetapi mereka tetap waspada dan menjaga suara mereka serendah mungkin. Liu Yu langsung melepaskan kesadaran ilahi. Kekuatan jiwanya sebanding dengan kultivasi seni bela diri tingkat 4 Kaisar Wu. Namun, dia tidak perlu khawatir menakut-nakuti ular itu. Sepanjang jalan ke depan, Liu Yu juga mengerahkan kekuatan jiwanya secara maksimal untuk mengamati. Setelah beberapa saat, Yu Yu bertanya, "Kenapa? Apa kabar? Ikut aku." Liu Yu memberi isyarat kepada Yu Sunyu agar suaranya pelan, sementara dia memimpin jalan di depan. Tak lama kemudian suara itu masuk ke telinga Liu Yu. "Kapan kamu meresepkan obat itu kepadaku? Aku selalu waspada, bagaimana itu bisa memengaruhimu?" Suara ini adalah suara wanita, yang terdengar agak lemah. Tidak diragukan lagi itu adalah suara Huolinger. Seorang pria lain mulai tertawa dan berkata, "Apa kamu pikir aku tidak tahu kamu selalu waspada terhadapku? Aku hanya ingin tahu bahwa kamu selalu waspada terhadapku, dan aku berpura-pura tidak tahu sama sekali. Bagaimana kamu bisa terjebak dalam hal ini? Mengenai kamu untuk waspada terhadapku, aku memang memiliki beberapa kesulitan, tetapi lukamu adalah sekering. Aku punya sejenis obat yang disebut bubuk Yigur Wanjin. Cara penularannya sangat khusus, tidak berwarna dan tidak berasa. Selain itu, cara penularannya juga sangat khusus. Itu menyebar melalui luka." Huolinger tiba-tiba mengangguk dan berkata, "Tidak heran aku tidak mendekati persetujuanmu ketika aku berkomunikasi denganmu. Pori-poriku, bahkan napasku, tertutup rapat, tetapi aku masih bisa menangkap jalanmu. Yah, tahukah kamu, pada awalnya, aku benar-benar tertekan. Aku gagal dalam cara sebelumnya, tetapi aku berencana untuk menjadi tangguh. Meskipun peluangnya tidak besar, ada juga harapan. Hasilnya, kamu telah menciptakan peluang seperti itu untukku. Itu benar-benar bagus." Yan berkata bahwa dia ingin beruntung, tetapi dia tidak ingin beruntung. Yan Xing menatap Huolinger seolah-olah menghargai sebuah karya seni, menghela nafas dan berkata, "Baiklah, awalnya aku tidak ingin bersikap keras. Aku ingin kau pergi untuk mencintaiku dengan sukarela. Dengan cara ini, kulit yang kukumpulkan sudah cukup sempurna. Sayang sekali, sungguh disayangkan, hal itu telah menghancurkan kebaikan kalian, bajingan." Yu Sunyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri, menatap Yan Xing dengan wajah dingin. Liu Yu juga berkata, "Kalian berdua benar-benar saudara yang sama. Mereka tidak hanya berbicara dengan nada yang sama, tetapi juga bertengkar dengan cara yang sama. Apakah kalian sudah bertemu dengan saudaraku?" Yan Xing tidak menganggap serius Liu Yu dan suaminya. Dia hanya khawatir dengan situasi saudaranya. "Saudaramu bermaksud melakukan hal yang sama kepada Gongsun Xuan seperti dirimu, jadi dia dibunuh olehku." Liu Yu berkata dengan nada datar, seperti mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. "Bagus." Yan Xing yang baik sangat marah dan tersenyum, dan matanya dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya selangkah lebih maju. Dalam waktu yang singkat, satu-satunya saudaranya meninggal seperti ini. Dia sangat baik kepada adik laki-lakinya, itulah sebabnya dia menyerahkan seluruh jiwanya kepada adik laki-lakinya untuk promosi. Namun, dia tidak menyangka bahwa adik laki-lakinya terbunuh di dalam. Karena kamu telah membunuhnya, kamu dapat menguburnya bersamamu. Dia akan sangat kesepian di sana sendirian. Momentum Yan Xing meledak, momentum seluruh tubuh melonjak, dan seluruh ruang tampak bergetar di bawah momentum ini. Yu Sunyu terkejut. Dia setengah langkah lebih maju dari kultivasi Kaisar Wu. Dilihat dari alamnya, dia takut bahwa dia akan segera memahami makna mendalam dari langit dan bumi.
Tidak mengherankan bahwa prajurit lokal di tengah dunia mengatakan bahwa Yan Xing memiliki harapan untuk pergi ke dunia batin tengah dunia melalui pelindung. Jika Yan Xing benar-benar dapat memahami makna mendalam dari langit dan bumi, seharusnya tidak sulit untuk pergi ke dunia batin melalui pelindung. Namun, ini juga memenuhi Yu Sun Yu dengan rasa perang. Dia membuat kemajuan pesat selama periode ini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan gembira. Berikan dia padaku dan biarkan aku menghadapinya. Yu Sun Yu berkata kepada Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan memerintahkan, hati-hati, kekuatannya tidak lemah. Mengangguk, Yu Sun Yu langsung pergi ke Yan Xing dan berkata, lawanmu adalah aku. Badut, Yan Xing berkata sambil mencibir, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Yu Sun Yu juga sangat bagus. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertarung bersama. Gelombang yang kuat, guncangan yang tidak nyaman, membiarkan urat-urat tulang yang terkikis menyebar, seluruh tubuh Huo Ling'er yang lemah tak tertandingi tidak nyaman. Liu Yu dengan cepat mengangkatnya dan memasang lapisan perisai Zenyuan untuk melindungi Huo Ling'er. Kemudian dia bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Didukung oleh Liu Yu, Huo Ling'er sedikit malu. Setelah menghabiskan seluruh tenaganya, Huo Ling'er duduk dan meninggalkan tubuh Liu Yu dan berkata, aku baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa menggunakan seluruh tenagaku. Terima kasih kali ini, jika bukan karenamu, aku khawatir aku akan hancur. Liu Yu berkata sambil tersenyum acuh tak acuh, sama-sama. Selain itu, saudara Yu dan aku dipercayakan oleh Tuan Dayan untuk melindungimu saat kamu dalam bahaya. Katakan saja bahwa kita adalah teman, dan perlu saling membantu. Huo Ling'er mengangguk sambil tersenyum. Namun, dia lemah. Dia bahkan memiliki suara yang lemah. Melihat ini, Liu Yukuan berkata, sebaiknya kamu beristirahat sebentar. Meskipun obat bubuk pengikis tulang dan pelunak urat itu kuat, itu hanya dapat dianggap sebagai obat yang memenjarakan kultivasi untuk sementara waktu, dan itu dapat segera pulih. Huo Ling'er mengangguk dan melihat ke lapangan. Yu Sun Yu dan Yan Xing sedang bertarung. Meskipun Yu Sun Yu tidak diuntungkan, kelebihan fisiknya membuatnya tidak takut cedera dan berani menukar cedera dengan cedera. Yu Sun Yu penuh dengan kekuatan dan tidak memiliki keraguan. Yan Xing berbeda, belum lagi tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, tetapi tidak tahan lemparan, hanya Liu Yu yang masih berada di pihak yang tamak, membuatnya tidak berani menganggapnya enteng. Namun, terlebih lagi, dia membiarkan Yan Xing mengikat tangan dan kakinya. Dia hanya bisa menekan Yu Sun Yu tetapi tidak mengalahkannya. Jika Yan Xing bersedia melepaskan perang, saya khawatir Yu Sun Yu sudah kalah. Melihat Yu Sun Yu dan Yan Xing, Huo Ling'er menghela napas setelah menarik napas, kekuatan saudara Yu telah meningkat pesat. Liu Yu mengangguk dan berkata, memang benar bahwa kemajuan besar telah dibuat. Selain itu, saudara Yu belum menggunakan banyak kekuatan darah. Jika ini adalah kekuatan penuh Yan Xing pasti akan kalah ketika saudara Yu menggunakan kekuatan darahnya. Kekuatan Yan Xing tidak sesederhana itu. Huo Ling'er menggelengkan kepalanya dan berkata. Begitu kata-kata itu jatuh, ekspresi Yan Xing menjadi serius. Dia menatap Yu Sun Yu dengan dingin dan berkata, Anda sangat tersanjung karena dapat melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Bahkan ketika saya menembus level ketiga, saya tidak menggunakan kekuatan terkuat saya. Kali ini, Anda layak mendapatkan upaya penuh saya. Jangan bicara omong kosong. Biarkan kudamu datang ke sini dengan cepat. Dalam hatinya, Yu Sun Yu berhati-hati, tetapi dia berkata. Wajah Yan Xing tidak berubah, tetapi napasnya terpotong dan membumbung tinggi. Kemudian, tinjunya menghantam Liu Yu dengan keras, dan dia berkata dalam mulutnya, Nak, aku ingin kau tahu jarak antara kau dan aku. Bukankah itu metode rahasia? Aku tidak takut padamu. Yu Sun Yu minum, dan kemudian kekuatan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan seluruh momentum tubuhnya juga melonjak, dan bahkan bentuk tubuhnya tampaknya meningkat satu lingkaran. Kekuatan ini tampaknya meningkatkan tidak hanya kekuatan dan kecepatan, tetapi juga semua aspek. Sepertinya kekuatan, kecepatan, dan kelincahan saudara Yu telah meningkat. Liu Yu terkejut. Ini adalah pertama kalinya sejak penguasa Dayan memberi mereka instruksi. Liu Yu tidak menyangka bahwa kekuatan darah Yu Sun Yu telah berubah begitu banyak. Sekali lagi, kedua belah pihak saling bertabrakan. Kekuatan yang dahsyat membuat seluruh dunia bergejolak. Yan Xing, sekali lagi menempati keunggulan, tetapi, kali ini keunggulannya, daripada terakhir kali sedikit lebih kecil.
Situasi ini mengejutkan Yan Xing, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa mengalahkan Yu Sun Yu, dia akan terluka. Selain itu, ada Liu Yu di sisi yang tamak, dia ingin menimbulkan ancaman fatal bagi keduanya, hampir tidak mungkin, tetapi Liu Yu II, ancaman besar baginya. Gunung hijau tidak akan berubah, air hijau akan mengalir selamanya, aku akan mengingatmu. Dan Huolinger, pertahankan wajahmu yang sempurna untuk saat ini. Suatu hari, aku akan kembali dan mengambilnya. Kata Yan Xing, siap untuk pergi. Pada saat ini, Liu Yu berdiri tegak dan berdiri di depan Yan Xing. Dia dan Yu Sun Yu menghalangi jalan Yan Xing. Sebaiknya kau tinggal hari ini. Nada bicara Liu Yu datar, tetapi tampaknya menceritakan fakta yang tak terbantahkan. Yan Xing berpatroli di sekitar dan tahu bahwa Liu Yu pasti lebih baik daripada Yu Sun Yu. Tidak mudah bagi mereka untuk mengepung diri mereka sendiri dan ingin melarikan diri. Tetapi Yan Xing tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dia mencibir dan berkata, apakah kau pikir kau bisa menahanku? Aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menahanku. Dengan itu, jimat giok muncul di tangannya, yang terjepit dan patah. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di kehampaan, dan ada fluktuasi spasial yang kuat darinya. Tidak, Liu Yu dan Yu Sun Yu terkejut. Keduanya tahu apa itu, terutama Liu Yu telah menggunakannya. Itu adalah simbol langit dan bumi. Terlepas dari dua orang lainnya, mereka dengan gila menuju serangan portal dan ingin dapat menghentikan transmisi. Haha, tidak ada gunanya. Jimat langit dan bumi ini tidak hanya disempurnakan oleh yang kuat dari Wuzun, tetapi juga disempurnakan oleh puncak Wuzun dan dekat dengan setengah orang suci. Jika Anda ingin menghancurkannya, tidak ada kemungkinan untuk menghancurkannya. Yan Xing tertawa, wajahnya hampir terdistorsi. Kemudian, ia langsung masuk ke portal, bayangan itu menghilang, suara keluar dari dalam, aku akan menemukanmu. Sialan, aku tidak menyangka dia memiliki pesona surga dan bumi, kata Yu Sun Yu. Dengan wajah muram, Liu Yu menggelengkan kepalanya, dan juga sedikit tertekan. Dia berkata, sepertinya identitas Yan Xing tidak sederhana. Kalau tidak, tidak akan ada surga dan bumi Fu yang begitu berharga. Yah, dia melarikan diri kali ini. Lupakan saja, lain kali kamu bertemu dengannya, kamu tidak bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kata Yu Sun Yu dengan depresi. Karena pihak lain telah melarikan diri, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Melihat bahwa Huolinger telah memulihkan kemampuan dasar aksinya, Liu Yu berkata, mari kita bicarakan hal-hal ini nanti. Sebaiknya kita kembali ke kota pertama dulu. Mereka berdua mengangguk, terutama Huolinger, yang sekarang sangat lemah dan perlu merawatnya dengan baik selama beberapa hari. Di sisi lain, 100 mil jauhnya, ada gelombang di kehampaan, dan kemudian sebuah pintu muncul dari udara tipis, dan sesosok tubuh terlempar keluar. Sialan, aku tidak tahu berapa biaya yang harus kubayar untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka bahwa benda itu akan digunakan oleh dua anak laki-laki yang sama-sama Kaisar Wu. Keluar dari bayangan, terlepas dari tubuh kolusi telah mulai menyalahgunakan suara. Yan Xing lah yang melarikan diri dari tas Liu Yu dan Yu Sun Yu dengan menggunakan jimat langit dan bumi. Aku harus membalaskan dendam ini. Tetapi mereka bertiga, aku ingin berurusan dengan satu orang sulit, tiga bersama-sama, aku khawatir aku tidak bisa lari. Yan Xing tidak pernah menjadi orang yang tidak punya dendam. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah balas dendam. Namun, tidak semudah itu untuk membalas dendam. Ketiga orang Liu Yu tidak semudah itu untuk dihadapi. Sekarang aku hanya bisa menanggungnya. Aku bisa menghadapi mereka dengan baik ketika aku menemukan penolong atau kesempatan untuk memisahkan mereka. Tetapi sebelum itu, aku harus sangat marah kepada mereka. Jika tidak, sulit untuk menerimanya. Wajah Yan Xing menunjukkan senyum jahat. Meskipun Huolinger sudah pulih kemampuannya berjalan, dia benar-benar tidak berdaya. Oleh karena itu, kecepatannya sangat lambat. Baru pada hari berikutnya kecepatannya mulai meningkat. Akibatnya, Liu Yu dan Yu Sun Yu lebih lambat dari sebelumnya. Butuh waktu sehari ekstra untuk sampai ke kota pertama. Namun, begitu mereka tiba di kota pertama, pupil mereka mulai mengecil. Yan Xing, ketiga orang itu melihat, Yan Xing berdiri di dinding, wajah mencibir pada ketiga orang Liu Yu. Wajah Huolinger menunjukkan niat membunuh. Yan Xing lah yang tidak hanya ingin menghancurkan kepolosannya, tetapi juga ingin membuat wajahnya menjadi koleksi kulit lukisan. Namun,
Untuk kemunculan Liu Yu dan Yu Sunyu yang tiba-tiba, aku khawatir dia akan sangat berbahaya. Yu Sunyu juga menatap Yan Xing dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Yan Xing lolos dari bawah matanya dan mata Liu Yu, yang membuatnya sangat tertekan. Dia memutuskan untuk mencari pengadilan. Hei, ayolah, bunuh aku. Tidakkah kamu bermaksud membunuhku ketika kamu melihatku? Melihat ekspresi Yu Sunyu, Yan Xing berkata dengan bangga. Kau jika anjing Sun Yaoming sanggup dikejar dan dibunuh olehnya saat ini. Seketika, Yu Sunyu tak kuasa menahan diri untuk melawannya. Melihat Yu Sunyu tidak dapat menahan provokasi, Liu Yu segera menghentikannya dan berkata, jangan lupakan peraturan di kota ini. Yu Sunyu tidak dapat menahan diri untuk tidak makan. Memang, membunuh orang di kota akan dihukum berat atau bahkan dimusnahkan. Tidak ada gunanya dihukum karena membunuh Yan Xing, seorang pria yang berpenampilan mulia tetapi sebenarnya adalah binatang buas. Dengan dengungan dingin, Yu Sunyu mengikuti Liu Yu dan Huo Linger ke kota, mengabaikan Yan Xing. Yan Xing sedikit kecewa dengan ini, tetapi juga tidak merasakan apa-apa. Jika 3 orang impulsif, atau jika 3 orang dipisahkan dan hanya 1 orang yang hadir, ia cenderung berhasil dengan metode provokasi. Namun, Yan Xing tidak semudah itu menyerahkan orang itu, mencibir berkata, ini baru permulaan, saya lihat Anda dapat bertahan berapa lama. Dalam seminggu terakhir, Yu Sunyu tampak marah pada Yan Xing, yang berbicara buruk tentang ketiga orang itu dengan santai. Ia sangat marah. Liu Yu, jangan hentikan aku. Sudah seminggu. Kalau aku terus seperti ini, aku bisa gila. Ucap Yu Sunyu dengan wajah penuh amarah. Minggu ini, bagi ketiga Liu Yu, bisa dikatakan mereka menghabiskan waktu dalam kegelapan. Setiap hari, Yan Xing akan datang untuk menantang, setiap hari akan mengucapkan kata-kata kasar, dan semakin buruk. Dan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka tidak akan bisa membuat boneka yang hanya tahu bagaimana bertindak sesuai perintah tuan aslinya. Untuk waktu yang lama, Liu Yu, Yu Sunyu, dan Huo Linger semuanya ingin bekerja langsung di kota. Kalau kita tidak saling menghalangi dan mencoba membujuk, aku khawatir kita sudah mulai. Liu Yu tidak mengatakan apapun untuk menghalangi Yu Sunyu. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin terus seperti ini. Kalau tidak, kita akan menantang level terakhir dan memasuki lingkaran dalam dan dalam. Yah, aku tidak cukup kuat. Jika aku ingin memasuki dunia tengah, masih ada celah antara dunia dalam dan dunia dalam. Kekuatan kakak Yu tidak jauh berbeda dariku. Kau harus meningkatkan kekuatanmu sedikit. Kata Huo Linger, mengangguk. Untuk kekuatan pelindung tingkat ketiga, Liu Yu sudah mengerti, yang sebanding dengan kekuatan tingkat ke-6 Kaisar Wu. Jika kau ingin memasuki batas, kau harus menerobosnya. Ingat, itu untuk menerobos, bukan untuk mengalahkan. Jika dikalahkan, latihan seni bela diri semacam ini, bertarung melampaui 7 tingkat, adalah keberadaan yang hebat di zaman kuno. Itu pasti memiliki potensi untuk menjadi orang suci seni bela diri, atau bahkan disebut orang suci seni bela diri atau dewa seni bela diri. Itu setidaknya 1 tingkat lebih rendah daripada kesulitan dikalahkan. Itu setara dengan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Wudi Wupin dan kemudian Anda bisa melewatinya. Kenapa? Aku sangat membenci diriku sendiri sampai-sampai ingin memakanku. Haha, ayolah, kalian pencuri laki-laki, pelacur perempuan, dan seluruh keluarga adalah pelacur. Perempuan dan laki-laki adalah kura-kura dan laki-laki. Yan Xing menatap mata Liu Yu dan berkata sambil mencibir. Liu Yu akhirnya tidak tahan lagi. Liu Yu berkata kepada mereka, karena Yan Xing ini sangat ingin mati, aku akan membantunya. Apa, Liu Yu, apa yang kalian inginkan? Aku harus menghadapinya, atau kita bisa melakukannya bersama-sama. Yu Sunyu segera berdiri dan berkata. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, tidak, aku hanya bisa melakukannya sendiri, jadi hukumannya mungkin lebih ringan. Jika kita menghadapi Yan Xing pada saat yang sama, itu akan menjadi pengepungan. Aku khawatir hukumannya akan lebih berat. Biarkan aku yang melakukannya. Aku sudah muak dengan orang ini. Yu Sunyu berkata dengan bersemangat. Liu Yu langsung menolak dan berkata, tidak, aku hanya bisa melakukannya, karena hanya aku yang bisa memastikan untuk menghadapinya dan membunuhnya. Kau tidak bisa benar-benar yakin untuk menghadapinya. Pada akhirnya, kau akan dihukum karena melakukannya di kota, dan keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya.
Selain itu, kali ini harus cepat, jika tidak, boneka-boneka dari rumah tuan kota tidak akan makan sayur. Yu Sun Yu dan Huo Linger semuanya terdiam. Liu Yu benar, kekuatan mereka sudah sangat kuat, tetapi kekuatan Yan Xing juga tidak lemah. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa mereka lebih kuat dari mereka semua. Melihat bahwa keduanya tidak menolak lagi, Liu Yu pergi ke arah Yan Xing. Baiklah, apa yang dilakukan orang ini di sini? Apakah kau akan melakukannya? Yan Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. 10 tebasan dunia, tindakan Liu Yu, untuk menjawab keraguannya. Kekuatan yang kuat, segera menarik perhatian semua seni bela diri. Awalnya, Liu Yu dan ketiga orang itu tidak berani memulai karena provokasi Yan Xing, tetapi mereka telah menjadi pemandangan yang indah dan menjadi bahan ejekan. Namun, pada saat itu, Liu Yu tiba-tiba melancarkan serangan balik yang paling kuat dan bodoh, dan mulai bertarung di kota. Di mata para praktisi seni bela diri ini, itu agak tidak bijaksana. Ah, Liu Yu jelas marah besar. Dia benar-benar berani melakukannya di kota. Konsekuensinya sangat serius dan mungkin langsung dimusnahkan. Ada apa? Aku terus-menerus diprovokasi. Aku telah bertarung dengannya. Di penginapan, ada banyak diskusi. Tetapi Liu Yu memaksa Yan Xing ke udara, diam-diam menghitung dalam hatinya. Aku harus menghadapi lawanku dalam 10 napas, atau itu tidak akan membuahkan hasil. Liu Yu berkata dalam hatinya. Jika ingin menyelesaikan Yan Xing dengan cepat, Liu Yu tidak berani menyimpannya. Dia hanya bisa memanfaatkan Yan Xing yang tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan kejutan, hanya dengan begitu dia dapat berharap untuk mengalahkan lawannya dengan cepat. Dengan berjalannya jurus sihir 9 putaran, kekuatan tempur 5 kali lipat pun meledak. Di Zhenyuan, sedikit kekuatan asli sistem emas juga dimobilisasi oleh Liu Yu. Liu Yu mengumpulkan semua kekuatannya di pedang panjang itu. Tampaknya itu biasa saja dan tidak nyata. Sebenarnya, Liu Yu telah mencampurkan kekuatan asli keluarga Jin ke dalam tubuh pedang itu. Dia hanya menunggu saat-saat terakhir dan tiba-tiba meledak. Yan Xing awalnya mengira bahwa ketiganya dapat menahannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liu Yu, yang tampaknya paling mantap, memimpin dan membuatnya sangat gembira. Dan kemudian menghubungkan dua serangan Liu Yu. Meskipun dia sedikit terluka, Liu Yu tidak dapat mengalahkannya dalam 3 atau 5/4. Berdasarkan hal ini, Yan Xing berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu begitu tidak sabaran. Jika kamu bersabar sebentar, aku akan menyerah. Sekarang, kamu memilih untuk melakukannya. Kamu mati. Liu Yu tidak menjawab. Dia sudah merasakan bahwa boneka itu datang ke arah rumah tuan kota. Dia tidak punya banyak waktu. Serangan lain ke Yan Xing, serangan ini, Liu Yu tidak akan lagi memimpin, siap untuk menyembunyikan asal emas dari kekuatan pukulan untuk menyerang. Melihat serangan Liu Yu datang lagi, Yan Xing dengan santai mengangkat pisau panjangnya untuk menahan serangan Liu Yu. Pada saat yang sama, dia dengan puas berkata, kamu tidak bisa membantuku. Sekarang, cahaya keemasan yang terang membuat Yan Xing hampir tidak membuka matanya. Ketika dia kembali, pedang Liu Yu telah dimasukkan ke dadanya. Bagaimana mungkin? Mata Yan Xing penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di sini. Tidak ada yang mustahil. Kamu dibunuh olehku. Aku tidak hanya lebih kuat darimu, tetapi juga dikalahkan oleh kecerobohanmu. Liu Yu tampak tenang. Mata Yan Xing penuh dengan penyesalan yang dalam, dia benar-benar terlalu ceroboh. Jika dia hanya memiliki sedikit tindakan pencegahan, aku khawatir hasilnya akan sangat berbeda. Dia akan paling menderita, dan kemudian dengan metode dan keterampilan rahasianya sendiri, dia seharusnya dapat menyelamatkan hidupnya sampai boneka rumah tuan kota tiba. Boneka-boneka, rumah tuan kota itu kuat satu persatu. Selain itu, mereka memiliki hak istimewa di kota pertama. Mereka dapat menggunakan beberapa kekuatan di tengah dunia untuk meningkatkan kekuatan boneka-boneka ini. Aku khawatir Liu Yu akan mati saat itu. Sayangnya, tidak ada penjualan obat penyesalan di dunia, tidak peduli seberapa menyesalnya Yan Xing, itu sudah terlambat. Mengetahui bahwa dia akan mati, Yan Xing melepaskannya dan menatap mata Liu Yu dengan penuh kebencian. Kalian telah melanggar peraturan kota pertama. Kalian akan turun untuk menemaniku. Kalian akan melakukannya. Yan Xing meraung dan berkata, menelan napas terakhir, tidak mau menutup matanya. Liu Yu tampak tenang dan menunggu boneka dari rumah tuan kota.
Yusun Yu dan Huo Linger dengan cepat datang ke sisi Liu Yu. Mereka juga khawatir dan menatap Liu Yu. Liu Yu berkata sambil tersenyum, tidak ada jalan keluar di dunia ini. Aku percaya bahwa penguasa dunia ini tidak akan begitu kejam. Kedua boneka dari rumah tuan kota datang, tanpa ekspresi di wajah mereka. Mereka membuka mulut dan berkata, Tuan kota memerintahkan agar kalian dipenjara dan dibawa ke sini. Begitu suaranya jatuh, Liu Yu merasa seolah-olah ada tekanan berat di tubuhnya. Dia benar-benar Yuan Ming di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa bekerja. Liu Yu terkejut. Dia telah lama mendengar bahwa Dewa Seni Bela Diri dapat mengikuti kata-katanya di dunianya sendiri yang kecil. Kata-kata yang dia katakan adalah aturan. Aku tidak menyangka bahwa boneka-boneka kota ini juga memiliki kemampuan seperti itu. Tidak heran boneka-boneka ini memiliki kekuatan yang sama dengan Kaisar Wu. Namun, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh kantor tuan kota. Ternyata di tengah dunia, boneka-boneka ini dapat menggunakan kemampuan orang-orang kuat untuk mengikuti jalan yang mereka katakan. Jika Anda memiliki kemampuan seperti ini, kecuali jika Anda memiliki terlalu banyak prestasi, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak berguna. Bahkan boneka tidak perlu memulai. Cukup gerakan mulutnya, dia bisa mengalahkan Anda dan menangkap Anda. Liu Yu melihat dua boneka mengawal Liu Yu ke rumah tuan kota, Yu dan Sun Yu khawatir. Dengan tatapan meyakinkan di mata mereka, Liu Yu berkata, karena istana tuan kota belum memutuskan untuk membunuhku segera, masih ada ruang untuk bermanuver. Kalian bisa menunggu kabar dariku. Setelah itu, Liu Yu dikawal oleh kedua boneka itu dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke rumah tuan kota. Liu Yu dibawa ke ruang tamu di mana seorang pria, yang tampak kuat dan tampak setengah kepala lebih tinggi dari orang biasa, duduk di aula utama rumah tuan kota. Tidak perlu menebak, Liu Yu tahu bahwa pria ini diatur di sini sebagai boneka tuan kota. Dikatakan bahwa kekuatan boneka itu adalah Wusun. Kalian punya banyak nyali. Suara tuan kota yang kuat ini hambar untuk diucapkan, tetapi, secara tak kasat mata, memberikan tekanan pada Liu Yu. Liu Yu tidak rendah hati atau sombong, dan berkata, generasi mudaku terpaksa melakukannya. Tantangan Yansing berulang kali. Jika aku menahan amarahku, aku lebih baik mati. Bagus, dikatakan dengan baik, tetapi aku benar-benar ingin kalian mati. Penguasa kota boneka pertama-tama memujinya, lalu berkata dengan ekspresi dingin, momentumnya sangat kuat. Liu Yu hanya merasa bahwa dirinya seperti perahu yang tertiup angin dan hujan. Ia dalam bahaya akan terbalik kapan saja. Namun, Liu Yu bertahan, dan harga dirinya muncul di dalam hatinya. Pada awalnya, bahkan di jalan menuju naga, leluhur klan naga, yang disebut Santo Bela Diri, mampu menahan momentum tersebut, yang tidak ada apa-apanya. Memikirkan hal ini, Liu Yu menegakkan tubuh dan berkata dengan tegas, jika hanya ada satu kematian, maka aku tidak akan menunggu untuk mati. Penguasa boneka mengangguk puas dan berkata, apakah kau tahu? Awalnya, aku membawamu ke sini untuk membunuhmu di depan semua praktisi seni bela diri. Namun sekarang, aku bermaksud memberimu kesempatan. Oh, Liu Yu merasa lega, tetapi dia tidak berani menganggapnya enteng. Siapa yang tahu apakah penguasa kota boneka akan berubah pikiran? Di kota pertama, aturan tidak boleh berkelahi ditetapkan oleh penguasa sendiri dan tidak dapat diubah. Namun, tidak ada kompromi. Hanya saja komprominya sangat sulit. Aku tidak tahu apakah kau bisa menyelesaikannya, kata penguasa kota boneka. Penguasa kota boneka mengangguk, yang bertentangan dengan perintah sang penguasa. Penguasa kota boneka melanjutkan, kau adalah orang luar, dan tujuannya pasti untuk memasuki batas dalam dunia. Oleh karena itu, aku bermaksud menambahkan sesuatu yang berhubungan dengannya untukmu. Petik 2. Jika praktisi seni bela diri lainnya ingin memasuki dunia dalam dunia tengah, mereka hanya perlu menerobos. Kau harus mengalahkan penjaga sebelum kau bisa memasuki dunia dalam. Jika kau tidak menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun, kau akan mati. Setelah itu, penguasa kota boneka itu menatap Liu Yu dan bertanya, bagaimana dengan kompromi ini, bukan? Liu Yu tidak menjawab, tetapi wajahnya jelek. Jika dia benar-benar ingin mengalahkannya, dia harus memiliki kekuatan yang setara dengan 7 tingkat Kaisar Wu. Karena, penjaga itu adalah kultivasi 6 tingkat Kaisar Wu. Jika Anda ingin mengalahkan, bahkan tidak,
Anda tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan 7 tingkat Kaisar Wu, dan tidak ada harapan sama sekali. Di zaman kuno, Istana Suci tertinggi, yang sangat ketat dalam pemilihan murid, juga merupakan seorang jenius sejati. Liu Yu percaya bahwa potensi bakatnya bagus, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung memperebutkan tingkat ketujuh. Kekuatannya saat ini hampir tidak sebanding dengan kekuatan Liu Pin Kaisar Wudi. Liu Yu dapat saling mengalahkan, tetapi mustahil untuk mengalahkannya. Apakah saya punya pilihan? Tanya Liu Yu. Ya, lakukan atau mati. Jika tidak bisa, ya mati saja. Sebaiknya jangan ambil risiko. Penguasa kota boneka dari alam Wuzun berkata sambil tersenyum bahwa jika dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah boneka, Liu Yu akan benar-benar melihat pihak lain sebagai kura-kura tua yang licik. Hati Liu Yu sedikit tertekan, dia sekarang telah mencapai titik jenuh dalam segala aspek, sulit untuk menerobos. Namun, jika dia tidak bisa menerobos, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan. Dia tidak bisa bertarung dengan penjaga itu paling-paling seri, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk mengalahkannya. Baiklah, saya yakin kamu telah membuat keputusan. Kamu dapat meninggalkan rumah penguasa kota. Jika kamu merasa tidak bisa menerobos, kamu dapat menyerah pada periode setengah tahun. Ini hari terakhirmu dan nikmatilah. Sambil melambaikan tangannya, dia mengangkat segel kekuatan misterius di tengah dunia pada pencapaian Liu Yu. Penguasa kota boneka berkata, "Aku akan pergi." Berjalan di jalan, Liu Yu telah memikirkan bagaimana menyelesaikan dilema mereka sendiri, tetapi tidak ada cara. Tanpa sadar, mereka telah kembali ke penginapan. Yu Sun Yu dan Huo Linger menemui Liu Yu dengan tergesa-gesa. Melihat wajah Liu Yu yang sangat jelek, Yu Sun Yu bertanya dengan penuh semangat, "Ada apa? Apa yang dilakukan Tuan Kota Boneka kepadamu? Aku tidak bisa mati untuk saat ini, tetapi kepalaku diikat ke ikat pinggangku, dan itu bisa jatuh kapan saja." Liu Yu berkata dengan senyum pahit, "Apa yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, suara itu datang, membuat Liu Yu 3 orang tanpa sadar melihat. Duan Fei dan Gongsun Xuan berjalan berdampingan, tersenyum di wajah mereka. Jelas, mereka dalam suasana hati yang baik. Namun, begitu mereka datang, mereka menyadari bahwa suasananya tidak tepat, dan senyum mereka tertahan. Gongsun Xuan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Yu Sun Yu menjelaskan situasinya. Namun, dia hanya pergi ke bagian saat Liu Yu pergi ke rumah tuan kota, dan hanya Liu Yu yang tahu situasi di baliknya. Yu Sun Yu menatap Liu Yu. Duan Fei juga bertanya dengan penuh semangat, "Ada apa? Mengapa kamu mengatakan kepalamu diikat pinggang?" Liu Yu menjawab, "Ketika aku pergi menemui tuan kota, dia tahu situasiku. Setelah mengikuti ujian, dia memutuskan untuk memberiku kesempatan untuk menghindari kematian. Sayangnya, itu terlalu sulit. Dia memintaku untuk mengalahkan penjaga yang menjaga tingkat ketiga." Apa yang Yu Sun Yu lakukan menarik napas dari Huo Linger, tetapi Duan Fei dan Gongsun Xuan tidak tahu. Oleh karena itu, mereka baru saja tiba di kota pertama dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Huo Linger berkata dengan ekspresi terkejut, "Ini semua tentang pertarungan Liu Yu di 7 tingkat, dan ada juga lompatan besar di alam. Apa yang bisa dilakukan sejauh ini juga merupakan salah satu bakat teratas di zaman kuno." Yu Sun Yu tampak khawatir dan bertanya, "Liu Yu, apakah kamu bisa memikirkan tindakan pencegahan?" Namun sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, "Kultivasi Kiku telah mencapai puncak Kaisar Wu. Tidak ada cara untuk menerobos di alam ini. Selain itu, setelah menerobos, itu berarti aku telah menyerah pada ujian 5 kuil. Satu-satunya cara untuk membuat kemajuan adalah dengan mengolah kekuatan fisik seseorang, yang merupakan cara untuk mengubah kekuatan seseorang sendiri." "Ya, binaraga, Liu Yu, apa keterampilan binaragamu?" Yu Sun Yu bertanya dengan penuh semangat. Liu Yu tidak bersembunyi, berkata, "Aku berlatih formula sihir 9 putaran, dan berkultivasi hingga puncak putaran kelima. Sayangnya, sebagian besar ramuan telah kutemukan, tetapi masih ada 2 hal yang kurang. Biarkan aku menyempurnakan kemajuan yang sulit, menerobos putaran ke-6. 9 jurus sihir tingkat 9. Beberapa orang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa metode latihan Liu Yu adalah jurus sihir tingkat 9, dan latihannya mencapai puncak 5 jurus. Namun, dapat dimengerti jika Liu Yu memiliki gelar master seni bela diri dari kamar dagang di dunia. Huo Linger melihat Liu Yu dan berkata,
saya juga telah melihat metode kultivasi jurus sihir tingkat 9. Bahan-bahan lainnya mudah ditemukan, tetapi hanya ada 2 yang sulit ditemukan, dan tidak ada yang seperti itu di pasaran. Namun, sudah ada 1 di antara kita, beberapa dari kalian memilikinya. Setelah itu, Huo Linger melihat Yu Sunyu, dan artinya sudah jelas. Oh, apa itu? Yu Sunyu bertanya. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang dapat membuat Liu Yu menjadi lebih hebat. Liu Yu berkata saat ini, biar saya bicarakan. Yang masih kurang dari saya adalah esensi darah orang-orang dengan pembuluh darah khusus dan mereka yang memiliki konstitusi khusus. Apa, itu bukan yang perlu kau katakan? Duan Fei berkata dengan gembira. Liu Yu mengangguk dan berkata, sebenarnya, saat kau mengatakan bahwa kau telah membangkitkan konstitusi sistem angin, aku punya ide ini. Namun, itu akan merusak vitalitasmu, jadi aku menyerah. Saat ini, itu terkait dengan hidup dan matimu. Bisakah kau menyerah lagi? Siapa yang memberitahu kita bahwa kita berteman? Aku memilih untuk membuatmu berdarah. Duan Fei berkata dengan berani. Yu Sunyu juga berkata, aku bahkan lebih dari itu. Kau menghadapi kesulitan saat ini. Aku memiliki sebagian tanggung jawab, dan aku harus memberikan kontribusi. Tapi, Liu Yu ragu-ragu dan berkata, ini akan merusak vitalitasmu. Selain itu, dengan esensi darahmu, kupikir. Duan Fei tidak peduli dan berkata, ada apa? Aku memberimu esensi dan darah. Nanti, kita akan menjadi saudara yang darahnya lebih kental dari air. Itu sangat bagus. Yu Sunyu juga menasihati, saudara Liu, Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Baru setengah tahun, ini bukan saatnya untuk menunjukkan kepura-puran. Kami hanya terluka parah. Tubuh Anda tidak dapat menerobos. Itulah bahayanya hidup. Liu Yu sangat tersentuh. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap munafik, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Saya harus mendapatkan obatnya dengan baik, dan akan butuh waktu lama untuk merebus ramuan ke dalam bak obat. Selain itu, butuh waktu untuk membuat terobosan. Saya tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak. Saya tidak tahu kata-kata apa yang harus mengungkapkan rasa terima kasih saya saat ini. Liu Yu hanya bisa mengucapkan 2 kata, terima kasih. 3 hari kemudian, semuanya sudah siap. Semua bahan obat dimasukkan ke dalam bak oleh Liu Yu, tetapi 2 jenis panduan obat tidak dimasukkan ke dalam bak. Di dalam kamar, Liu Yu, Yu Sunyu dan Duan Fei berdiri di samping ember mandi, wajah mereka sangat waspada. Setelah sekian lama, Liu Yuke mengangguk dan memberi isyarat, kita bisa mulai. Yu Sunyu dan Duan Fei mengeluarkan belati pada saat yang sama dan memukul lengannya. Darah memercik ke arah ember mandi. Melihat darah merah terang, Duan Fei belum pernah melihat kondisi lingkaran darah, dan merasa seluruh kepalanya pusing. Di tengah mulut, Fei tidak bisa menahan diri untuk bergumam, aku tidak tahu berapa banyak tonik sup ayam yang perlu kuminum untuk mendapatkan darahnya kembali. Meskipun bergumam, Duan Fei tidak ragu untuk menuangkan darahnya sendiri ke dalam ember mandi. Yu Sunyu tidak berbicara. Dia tampak serius dan pucat. Anda dapat melihat bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Liu Yu melihat ke bak mandi. Darah telah mengubah warna ember menjadi zamrud merah. Liu Yu berkata dengan cepat, baiklah. Keduanya menutup tangan mereka pada saat yang sama. Darah telah berhenti mengalir keluar di antara gerakan keterampilan. Namun, wajah mereka pucat dan vitalitas mereka sangat rusak karena kehilangan banyak darah. Butuh setidaknya 1 atau 2 bulan bagi mereka untuk pulih. Yu Sunyu menatap Liu Yu dengan serius dan berkata, saudara Liu, kami dapat membantu Anda. Itu saja. Selanjutnya, terserah Anda. Liu Yu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sama saja apakah itu untuk memenuhi harapan Anda atau untuk diri saya sendiri. Yu Sunyu mengangguk dan kemudian berkata, saudara Duan dan saya akan keluar terlebih dahulu. Saya berharap Anda dapat segera menerobos di putaran ke-6. Setelah itu, Duan Fei dan Yu Sunyu keluar dari ruangan melihat ke arah bak mandi obat di depannya. Liu Yu menghela napas. Kali ini, dia berutang banyak pada mereka. Liu Yu seharusnya saling membantu, tetapi mereka bukanlah sahabat karib. Melepas mantelnya, dan Liu Yu melompat ke dalam ember mandi. Tiba-tiba, air di ember mandi menyentuh tubuh Liu Yu, seperti menuangkan air ke dalam panci minyak yang telah mengeluarkan asap, dan air itu mendidih.
Liu Yu merasa panas di sekujur tubuhnya. Begitu formula ajaib itu berubah, tiba-tiba, kekuatan di ember mandi terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Liu Yu dapat merasakan perubahan di tubuhnya. Setiap inci kulitnya dan setiap sel di tubuhnya terus-menerus menguat, dan ada perubahan khusus di dalamnya. Yang terpenting, Liu Yu merasa bahwa kekuatan darahnya yang sedang tumbuh siap untuk bergerak, seolah-olah dia telah menyerap beberapa zat khusus dari bak mandi obat ke dalam kekuatan darah. Dengan menghirup zat-zat khusus ini, Liu Yu merasa bahwa kekuatan darahnya tampak hidup, seolah-olah dia memiliki pikirannya sendiri. Namun, ketika Liu Yu pergi untuk berkomunikasi, tidak ada reaksi dari kekuatan darah. Kecerdasan yang baru saja dirasakannya seakan menghilang. Semua yang baru saja terjadi, seperti palsu. Namun, pada saat kritis ini, Liu Yu tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Dia berkonsentrasi padanya. Sebulan kemudian, tubuh Liu Yu akhirnya mengantarkan terobosan besar, mencapai putaran ke-6. Terobosan ini tidak boleh terlalu banyak. Saat ini, Liu Yu merasa bahwa setelah tubuhnya menembus putaran ke-6, dia memiliki kekuatan yang tak terbatas di sekujur tubuhnya. Di antara mereka, kekuatan yang kuat ditampilkan di setiap bagian tubuhnya. Kepercayaan diri Liu Yu telah meningkat pesat dengan terobosannya dalam daging. Sekarang, dengan kekuatan tubuhnya, dia telah mampu bersaing dengan kultivasi seni bela diri tingkat 6 Kaisar Wu. Jika Anda menambahkan kekuatan berlatih disiplin diri, Liu Yu percaya diri. Sekarang dia akan menantang penjaga dunia batin, dan dia pasti akan menang. Membuka pintu, Huo Linger 4 orang sedang duduk di paviliun mengobrol, melihat Liu Yu keluar, kedua matanya cerah. Bagaimana, apakah kamu yakin bisa mengalahkan penjaga dan lulus ujian? Melihat Liu Yu datang ke paviliun, Yu bertanya. 3 orang lainnya juga menatap Liu Yu dengan rasa ingin tahu, karena takut Liu Yu akan berkata tidak. Mengangguk sambil tersenyum, Liu Yu berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan 100%. Bagaimanapun, saya tidak benar-benar menghadapinya, tetapi saya masih memiliki keyakinan 90%. Selesai berbicara, Liu Yu berkata, jangan bicara tentang saya, tetapi Anda, apakah Anda memiliki keyakinan untuk lulus? Saya masih sedikit kurang. Saya pernah mencobanya sekali ketika Anda berlatih dan saya hampir pulih, kekuatanku perlu ditingkatkan sedikit. Yu Sun Yu berkata tanpa daya. Huo Linger berkata, kekuatanku sedikit meningkat, dan aku sudah merasakan keberadaan misteri langit dan bumi. Aku punya peluang besar untuk melewatinya. Duan Fei berkata dengan puas, jika kekuatan yang sebenarnya, di antara kalian bertiga, aku yang paling lemah, tetapi, dalam hal melarikan diri, aku yang paling kuat, aku punya pemahaman yang besar untuk menerobos. Liu Yu mengangguk, tetapi dia tidak meragukannya. Di antara mereka, Duan Fei tidak diragukan lagi yang paling menjanjikan, karena Duan Fei adalah orang dengan konstitusi khusus sistem angin. Kecepatannya seperti embusan angin, sangat sulit untuk menghentikan Duan Fei. Duan Fei, yang memiliki konstitusi khusus sistem angin, dapat mencapainya. Angin adalah dia, dan dia adalah situasi angin. Tidak ada perbedaan besar antara Liu Yu dan Liu Yu ketika mereka memahami arti langit dan bumi dan mencapai titik bahwa langit dan bumi adalah dia dan dia adalah langit dan bumi. Dalam hal ini, Duan Fei paling berharap. Akhirnya, semua orang melihat ke arah Gong Sun Xuan. Melihat pendapat semua orang, Gong Sun Xuan berkata dengan putus asa, saya hanya bisa berhenti di sini dan melihat penampilan Anda. Namun, bagus juga saya bisa sampai di sini. Saya seharusnya berada di 20 besar atau lebih. Hampir dapat dipastikan saya berada di 5 kuil. Saya seharusnya senang. Liu Yu mengangguk. Memang benar bahwa kekuatan Gong Sun satu tingkat lebih buruk daripada mereka berempat. Namun, itu tidak banyak membantu. Karena Anda masih sedikit kurang, Saudara Yu, saya masih memiliki waktu hampir sebulan untuk mencapai batas waktu tantangan. Saya akan menunggu Anda, lalu mari kita pergi ke tengah dunia. Ngomong-ngomong, saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkonsolidasikan prestasi saya. Liu Yu berkata kepada Yu Sun Yu. Yu berkata dengan percaya diri, tidak masalah. Saya berjanji akan membuat terobosan dalam waktu setengah bulan. Ketika saatnya tiba, kita akan keluar dan melihat apakah batas dalam adalah Longtan atau sarang harimau. Baiklah, dalam waktu setengah bulan, kita akan berkumpul di sini tepat waktu dan berangkat. Setengah bulan lagi,
Sekejap mata, setengah bulan ini, seluruh kota pertama menjadi lebih hidup. Selain perkembangan yang terus-menerus, semakin banyak praktisi seni bela diri yang menerobos kota kedua dan tiba di kota pertama. Selain itu, kedatangan orang-orang dari Tanah Suci juga memicu gelombang kebangkitan. Kultivasi seni bela diri di tempat-tempat suci ini membuat banyak kaisar yang ikut serta dalam ujian di 5 tempat suci memahami kekuatan Tanah Suci. Sejauh yang diketahui oleh para praktisi seni bela diri ini, ada sekitar 20 jenis seni bela diri Tanah Suci. Begitu mereka tiba di kota pertama, mereka memilih untuk menantang kota pertama. Pada awalnya, para peserta ujian yang memasuki tengah dunia, apakah mereka penduduk asli atau Liu Yu, merasa bahwa orang-orang di tempat suci tersebut sombong. Akan tetapi, orang-orang di Tanah Suci ini telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak sombong, tetapi mereka benar-benar tidak menaruh perhatian pada para penjaga kota pertama. Karena itu, setiap kali orang-orang di Tanah Suci datang, akan terjadi peningkatan. Semua praktisi seni bela diri tidak sabar untuk melihat para praktisi seni bela diri di Tanah Suci. Pada hari ini, di pintu masuk batas tengah dan dalam, 3 praktisi seni bela diri, yaitu Liu Yu, Yu Sunyu dan Huo Linger, datang. Liu Yu dan kelompoknya juga merupakan selebritas di kota pertama. Mereka berani melanggar aturan kota yang melarang perkelahian atau pembunuhan. Mereka hanya membunuh Yan Xing. Selain itu, Liu Yu masih dapat hidup hingga hari ini dengan bahagia. Di mata sebagian besar praktisi seni bela diri, ini hanyalah keajaiban besar. Meskipun mereka tidak optimis tentang Liu Yusan, mereka tidak berpikir Liu Yusan memiliki harapan untuk menerobos. Akan tetapi, mereka masih menantikan penampilan seperti apa yang akan ditunjukkan Liu Yusan. Liu Yu berkata ke sisi kiri dan kanan, ayo naik dan lulus ujian secepatnya. Yang penting masuk ke batas dalam. Ketiga pria itu mengangguk dan terbang ke gerbang menuju dunia tengah. Melihat ketiga orang Liu Yu memasuki pintu dunia, orang tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak tahu berapa lama mereka dapat terusir. Saya kira paling lama dalam 1/4 jam, mereka semua akan diusir. Petik 2. Saya pikir Liu Yu terlihat sangat kuat dan seharusnya dapat lulus ujian. Sayangnya, dia dihukum dan hanya mampu mengalahkan penjaga tersebut, barulah dia dapat melewati bea cukai. Dengan cara ini, tidak ada harapan sama sekali. Hukuman Liu Yu bukan lagi rahasia. Oleh karena itu, banyak praktisi bela diri sangat menyesal. Semua praktisi bela diri ini tahu bahwa Liu Yu mampu membunuh Yan Xing dalam waktu yang begitu singkat. Selain niat umum Yan Xing, dia pasti telah menggunakan harta yang diberikan oleh para tetua. Oleh karena itu, tidak peduli apa kekuatan Liu Yu yang sebenarnya, jika Liu Yu bersedia menggunakan bayi itu sebagai harta untuk menerobos level ketiga, itu pasti sangat mudah. Ketiga orang Liu Yu tidak memperhatikan evaluasi orang lain, tetapi dengan cepat memasuki tengah dunia ke dunia bagian dalam saluran. Begitu memasuki lorong, ketiga orang itu dipisahkan. Liu Yu tidak panik, ia telah diberitahu tentang situasi tersebut oleh Huo Linger dan Yu Sunyu. Begitu memasuki lorong ruang angkasa, mereka akan dipisahkan dan dikirim ke tempat di mana level berada. Hanya ketika mereka melewati lorong di depan penjaga, mereka dapat melewatinya. Ketika Liu Yu datang ke sini, sesosok tubuh tinggi berdiri di depan lorong, yang merupakan penjaga. Penjaga adalah sejenis boneka khusus. Alasan mengapa mereka istimewa adalah karena mereka tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya memiliki satu perintah dan satu perintah kematian dalam pikiran mereka. Bahkan jika mereka hancur berkeping-keping, mereka tidak dapat membiarkan orang melewatinya. Oleh karena itu, semua boneka ini adalah boneka gila. Bukan hal yang mudah untuk melewati mereka dan memasuki dunia tengah. Saat ini, Liu Yu menghadapi boneka itu, dan kesulitan yang dihadapinya hanya akan lebih besar, karena yang perlu ia lakukan adalah mengalahkan lawan. Dalam hal ini, Liu Yu tidak memiliki sedikit pun rasa takut, tetapi senyum di sudut mulutnya hanya dapat menguji kekuatan fisikku, seberapa banyak kemajuan yang telah dibuat setelah terobosan. Boneka itu menatap Liu Yu tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata, manusia, aku telah menerima perintah. Kecuali jika kamu dapat mengalahkanku, kamu akan dibunuh olehku. Liu Yu tidak menjawab, dia memimpin. Formula sihir 9 putaran bekerja, dan tubuh suci 9 putaran terbuka. Dia memiliki 6 kali kekuatan bertarung dan kekuatan yang kuat di sekujur tubuhnya, hampir meluap. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Ayo,
Biarkan aku melihat apakah kamu lebih baik dariku. Sambil minum, Liu Yu langsung memukul sisi lain dengan tinjunya. Hampir pada saat yang sama, penjaga itu menyerang dengan tinjunya, dan ruang itu penuh dengan lipatan, dan kekuatan besar akan menyembur keluar. Kekuatan goncangan yang kuat membuat kedua orang itu terpental hampir pada saat yang bersamaan. Kekuatan fisik Liu Yu kuat dan tidak terluka. Lawannya adalah boneka, jadi tidak perlu dikatakan seberapa kuat dia. Benar saja, seperti yang kuduga, kekuatan fisikku hampir tidak dapat menandingi Wu Xiu, tingkat ke-6 Kaisar Wu. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Tampaknya boneka itu bagus di kedua sisi, tetapi itu bukan keseimbangan kekuatan. Boneka penjaga memperkirakan bahwa kekuatannya harus mencapai puncak tingkat ke-6 Kaisar Wu, tetapi dia masih memiliki beberapa celah. Saat berikutnya, tebakan Liu Yu dikonfirmasi. Pedang itu muncul di tangan boneka itu. Saat ini, Liu Yu merasa bahwa apa yang berdiri di depannya bukanlah boneka sama sekali, tetapi pendekar pedang yang tak tertandingi. Teman baik, orang ini adalah tubuh boneka. Dia kebal, dia juga seorang pendekar pedang yang bisa bertarung di atas tingkatan. Tidak heran Putri Huolinger dan kakak Yu dikalahkan oleh orang ini. Begitu pertarungan berakhir, Liu Yu tahu bahwa kekuatan orang ini benar-benar luar biasa. Namun, Liu Yu sama sekali tidak khawatir. Kekuatannya sepenuhnya berada dalam jangkauannya. Tubuh fisik Liu Yu sudah sebanding dengan orang kuat tingkat 6 Kaisar Wu, dan serangan pihak lain juga berada dalam kisaran ini. Selain itu, Liu Yu masih mengenakan baju besi tingkat Zun, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tanpa menembus putaran ke-6, dengan kelebihan ini, Liu Yu mampu menggambar dengan penjaga tingkat 6 teratas Kaisar Wu. Saat ini, itu berbeda. Liu Yu mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dan menekan boneka itu untuk sementara. Bagus, bagus, penjaga. Hanya itu yang kamu miliki. Kalau begitu, kamu akan kalah. Hati Liu Yu penuh dengan kekuatan fisiknya. Dengan baju besi pertahanannya, dia tidak perlu khawatir tubuhnya akan terluka. Liu Yu sangat senang. Dalam terobosan fisiknya, dia tidak ingin berkelahi dengan seseorang. Namun, meskipun metode serangan Huolinger adalah kekuatan api yang dahsyat, itu bukanlah kekuatan fisik. Tubuh fisik Yusun Yu juga cukup kuat, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, hampir tidak perlu dipertimbangkan. Adapun Duan Fei, dia tidak perlu memikirkannya. Dia hanya tahu cara melarikan diri tergantung pada kecepatan sistem angin. Mereka memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Saat ini, dalam keadaan seperti itu, Liu Yu telah lama lupa bahwa pihak lain adalah boneka. Sebaliknya, dia memperlakukan pihak lain sebagai lawan yang dekat dan bertarung. Dengannya dengan gila-gilaan, penjaga itu tidak hanya memiliki keterampilan pedang yang baik, tetapi juga memiliki kekuatan pedang yang kuat. Namun, di bawah serangan gila Liu Yu, dia hanya bisa mundur. Akhirnya, sang penjaga otomatis mundur ke satu sisi, membuat Liu Yu tercengang. Selamat, kamu telah lulus ujian. Kamu dapat memasuki lingkaran tengah dan dalam. Sang penjaga berkata tanpa ekspresi, lalu mundur ke sisi lorong. Liu Yu tiba-tiba, dan kemudian di sepanjang saluran, melangkah menuju saluran. Di luar lorong antara kota pertama dan dunia dalam, terdengar teriakan kaget. Tidak mungkin, di antara mereka, bukan hanya Wu Xiu yang berhasil menerobos, tetapi juga Liu Yu. Kejutan, semua orang yang hadir, satu persatu, terkejut. Menurut pendapat mereka, merupakan keajaiban bahwa salah satu dari 3 orang dapat memasuki batas dalam. Liu Yu lah yang memasuki batas dalam batas tengah, yang benar-benar merupakan keajaiban di antara keajaiban. Mereka semua tahu bahwa masuknya Liu Yu ke dunia dalam bukanlah untuk menerobos, tetapi untuk mengalahkan sang penjaga. Ada celah besar di antara keduanya. Tidak ada orang yang hadir yang tidak mengerti. Itu menunjukkan bahwa hampir semuanya memiliki kekuatan untuk bertarung melampaui level kelima. Jika Anda dapat melewati level kelima, maka, untuk Tanah Suci dan 5 kuil, mereka semua berbakat dan sombong. Tetapi Liu Yu, saat ini, setara dengan lebih dari 7 langkah untuk bertarung, dan juga meraih kemenangan, mengalahkan penjaga yang tangguh. Makna dari ini berarti bahwa Liu Yu seperti seekor anjing di zaman kuno, dan dewa bela diri juga merupakan bakat teratas dalam beberapa kasus. Saya percaya berita sensasional ini akan segera diketahui oleh semua praktisi seni bela diri di kota pertama.
Mereka tidak menyangka akan melihat seorang jenius yang begitu hebat. Banyak praktisi seni bela diri tampaknya telah melihat bahwa seorang pria yang benar-benar sombong secara bertahap bangkit dan pada akhirnya akan bersinar di seluruh tanah Senzo. Kami belum pulih dari keterkejutan. Kami kembali terkejut. Lihat, lorong milik Duan Fei telah ditutup. Tidak mungkin. Aku tidak menyangka tidak ada embun atau gunung dalam hari-hari terbang. Aku tidak menyangka itu telah lewat, dan itu adalah yang kedua. Roh api juga lewat, Yusun Yu juga lewat. Shock, benar-benar mengejutkan. Satu persatu, benar-benar terkejut, tidak ada yang mengira bahwa 4 orang masuk bersama-sama, 4 orang benar-benar semuanya lewat. Ini menghancurkan pemahaman mereka, karena mereka ingat bahwa hanya satu dari praktisi seni bela diri 5 kuil yang melewati kota pertama dan memasuki batas dalam. Itu adalah Luo Fan, yang memiliki fisik khusus dari Departemen Guntur. Pada saat itu, Luo Fan tidak diunggulkan oleh pelatihan militer apapun, tetapi dengan kekuatannya sendiri dan kekuatan konstitusi khusus sistem tambangnya, sulit untuk menerobos. Ini tentu saja mengejutkan semua orang, tetapi kita hanya bisa menghela nafas bahwa jika bukan karena konstitusi sistem Guntur, hampir tidak mungkin bagi Luo Fan untuk menerobos. Hal ini juga menimbulkan kecemburuan dan kedengkian dari para praktisi bela diri yang tidak dapat menerobos. Mereka tidak memiliki sedikit pun semangat juang untuk terus menantang, menerobos pertahanan pelindung dan memasuki dunia batin. Namun sekarang berbeda, penampilan Liu Yu menunjukkan harapan bagi mereka. Keempat Liu Yu, tidak bisakah masing-masing memiliki konstitusi khusus yang sama dengan Luo Fan? Dalam hal ini, Liu Yu dan Liu Yu hanyalah orang biasa. Mengapa mereka semua dapat melewatinya? Mengapa orang biasa seperti Liu Yu tidak dapat menerobos? Terlebih lagi, Liu Yu melakukannya, tetapi tidak lebih sulit untuk mengalahkan pelindung. Mereka tidak dapat mencapai level Liu Yu. Jika mereka menerobos, selalu ada harapan. Hampir semua praktisi bela diri memiliki ide ini di hati mereka, dan itu menjadi semakin intens. Mengapa saya tidak dapat menerobos mereka? Tanda tanya, ya, mereka bisa. Mengapa kita tidak bisa? Saya hanya menantang pelindung ini sekali, dan tanpa menerobos, saya bermaksud untuk menyerah. Bagaimanapun, saya sudah mampu menyerah menghadapi tantangan, tetapi saya tidak harus menyerah. Ya, kita juga bisa. Jalannya keempat Liu Yu sangat merangsang para praktisi seni bela diri yang ingin menerobos, tetapi gagal. Mereka juga bertekad untuk menantang sampai akhir. Mereka harus menerobos jalan ini dan memasuki dunia batin. Beberapa praktisi seni bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas ke jalan itu tanpa memikirkannya, berniat untuk mencobanya. Bang bang bang, waktu untuk sebatang dupa kurang dari 1, dan latihan seni bela diri seseorang langsung dibuang dan terluka dalam tingkat yang berbeda. Aku akan kembali ketika aku kembali untuk berkultivasi sendiri. Aku merasa bahwa aku telah mencapai kemacetan kultivasiku, dan aku telah menjadi longgar. Ketika aku meningkatkan kekuatanku, aku akan mencoba lagi. Aku akan mencoba lagi beberapa kali. Aku yakin aku bisa melewatinya. Meskipun dia terluka, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia semakin termotivasi. Bahkan Gongsun Xuan, yang telah berencana untuk menyerah, juga sama. Banyak dari orang-orang ini bahkan lebih lemah dari kekuatan dan bakatnya, tetapi mereka tidak menyerah. Bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah? Liu Yu tidak menyangka bahwa karena penampilan mereka sendiri, banyak praktisi seni bela diri memperkuat kepercayaan diri mereka untuk menerobos hambatan, sehingga para siswa yang keluar dari sesi ujian ini menjadi siswa dengan hasil terbaik. Tentu saja, ini tidak masuk akal, belum lagi untuk saat ini. Setelah keempat orang Liu Yu menerobos, mereka diperkenalkan ke dunia batin. Keempatnya sekali lagi diangkut bersama, dan jiwa yang tersisa muncul di depan mereka. Hantu ini sangat dekat dengan keempatnya, tetapi tampaknya jauh dari mereka. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Pria parubaya itu berbalik saat ini. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi itu tidak meninggalkan kesan dalam benaknya. Keempat orang itu hanya dapat mengingat bahwa ini adalah wajah yang muda dan tampan, sedangkan untuk penampilan khususnya seperti bulan di air, bunga di cermin, sedikit bersentuhan, lalu tidak ada jejak. Selamat. Jika Anda telah melewati 3 rintangan yang saya tetapkan, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan saya. Adapun siapa Anda, itu tergantung pada kesempatan Anda. Dengan itu, hantu itu menghilang,
dan ketiga Liu Yu juga muncul di dasar arena tantangan yang besar. Baiklah, siapa keempat orang ini? Saya belum melihat tanah suci. Sebelum keempat orang Liu Yu pulih, mereka mendengar suara seorang pemuda. Liu Yu tampak berdiri di tengah kelompok kecil yang terdiri dari 30 orang, sambil melihat sekeliling. Melihat Liu Yu, mereka tampak terkejut. Di sisi lain, hanya ada satu orang. Satu-satunya adalah Luo Fan. Meskipun tidak jelas tentang situasi spesifiknya, Liu Yu tahu bahwa Luo Fan harus dikecualikan, karena dia bukan orang suci. Melihat ini, Liu Yu tidak ingin langsung pergi ke tempat Luo Fan berdiri. Kenapa? Itu bukan tanah suci. Sepertinya ada dua talenta di daratan Tiongkok, tapi itu saja. Orang-orang di sisi tanah suci mencibir dan berkata bahwa Liu Yu, yang bukan tanah suci, telah menembus penghalang di luar batas. Tentu saja, itu mengejutkan mereka. Namun, bagi para praktisi bela diri yang merasa lebih unggul dari yang lain, mereka sama sekali tidak memperhatikan Liu Yu. Ketika Liu Yu baru saja memasuki dunia tengah, dua saudari suci yang mereka temui juga penasaran dan melihat keempat orang Liu Yu. Di antara mereka, adik laki-laki Yu Fan berkata kepada saudarinya, "Kakak, lihat, bukankah itu orang yang kita temui saat kita masuk? Aku tidak menyangka dia juga menerobos batas tengah dan batas dalam." Wanita tanah suci, yang disebut kakak perempuan, juga terkejut melihat Liu Yu. Tanpa diduga, Liu Yu dapat melewati adat istiadat. Bagaimanapun, meskipun itu hanya sekilas, kekuatan umum Liu Yu masih dapat dirasakan di alam kultivasinya. Dengan kekuatan Liu Yu, seharusnya sulit untuk melewati lintasan terakhir ini. Namun, karena Liu Yu telah melewatinya, itu pasti tidak akan sesederhana yang Anda lihat di permukaan. Keterampilan unik apa yang seharusnya ada. Namun, wanita di tanah suci tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak menaruh perhatian pada kelima orang Liu Yu, tetapi melihat beberapa orang di tanah suci, yang merupakan ancaman terbesar mereka. Sedangkan untuk Liu Yu, beberapa praktisi seni bela diri yang bukan tempat suci hanyalah peran pendukung seperti bunga kuning dan daun hijau untuk menonjolkan keberadaan mereka. Begitu pula, di satu sisi, Luo Fan melihat keempat orang Liu Yu berjalan ke arahnya. Dia tertegun dan bertanya dengan tidak percaya, "Apakah kamu bukan dari tanah suci?" Liu Yu mengangguk. Bagaimana mungkin? Luo Fan agak sulit dipercaya dan diterima. Dia tahu kesulitan level terakhir. Jika bukan karena fisiknya yang istimewa, dia mungkin tidak yakin untuk datang. Bagaimana dia bisa percaya bahwa keempat Liu Yu datang bersama-sama? Namun, fakta di depan matanya membuatnya mempercayainya sulit untuk mempercayai Luo Fan, tetapi Liu Yu ingin tahu lebih banyak tentang situasi di sini. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya, "Saudara Luo, Anda sudah lama di sini?" "Saya tidak tahu. Apa yang kita tunggu di sini?" Luo Fan menjawab, "Kita harus menunggu di sini sampai setengah tahun. Setelah setengah tahun, tidak peduli berapa banyak praktisi seni bela diri yang datang ke sini, kita akan mengadakan kompetisi. Di antara mereka, praktisi seni bela diri yang menjadi yang pertama mungkin akan diwariskan, tetapi itu hanya mungkin." Kemudian Luo Fan melihat orang-orang di tanah suci dan berkata, "Praktisi seni bela diri di sana semuanya dari tanah suci. Mereka sombong dan angkuh." Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan merasakan perasaan yang luar biasa. "Saya ingat ketika Luo Fan memasuki dunia iblis, dia sangat bangga. Sekarang, Luo Fan mengatakan bahwa orang lain begitu sombong sehingga dia tidak tahan." Tanpa berkata apa-apa lagi, keempat Liu Yu datang ke satu sisi dan duduk untuk beristirahat, menunggu kompetisi dimulai. Melihat ini, Luo Fan tidak meminta apa-apa. Sebenarnya, dalam hatinya, dia merasa bahwa dia telah kehilangan beberapa nilai dalam berkomunikasi dengan Liu Yu. Namun, dia benar-benar dikucilkan dari orang-orang tanah suci. Seseorang benar-benar agak membosankan, hanya untuk mengucapkan dua patah kata. Waktu berlalu dengan cepat, dan keempat Liu Yu tiba dalam waktu kurang dari setengah bulan. Saat ini, setengah bulan berlalu. Jiwa yang tersisa muncul lagi, tetap saja, Liu Yu tidak dapat melihat wajah masing-masing dengan jelas, hanya tahu sangat tampan. "Ah, semakin buruk dan buruk. Anda adalah satu-satunya orang di seluruh daratan Cina yang telah memasuki batas dunia. Anda tahu, 3 jalur yang saya buat di dunia batin sebenarnya mengasah Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda, sehingga dapat dipastikan untuk menerobos ke dunia batin." Tanpa diduga,
Anda adalah satu-satunya, dan sebagian besar dari mereka adalah tempat-tempat suci. Jiwa yang tersisa menghela nafas dan berkata, namun, lihatlah nadanya, bagi orang-orang tanah suci, dia tidak memiliki perasaan yang terlalu baik. Ini membuat orang-orang tanah suci sedikit tidak puas. Salah seorang praktisi seni bela diri tanah suci berkata, Guru, alasan utamanya adalah Anda terburu-buru untuk membuka dunia tengah, jadi Anda tidak siap. Oleh karena itu, hanya ada sedikit praktisi seni bela diri di sini. Tidak perlu banyak bicara omong kosong. Karena Anda bisa masuk, saya tidak akan peduli apakah Anda adalah praktisi seni bela diri tanah suci. Selama salah satu dari Anda mendapatkan tempat pertama, dia akan memiliki harapan untuk mendapatkan warisan saya. Jiwa yang tersisa mendengus dingin. Meskipun suaranya ringan, seluruh langit dan bumi, karena kemarahan hantu, langit dan bumi berubah warna, kilat dan guntur, sehingga tanah suci Wuxiu segera melarang suara tersebut. Tanpa melihat seni bela diri tanah suci, hantu itu berkata, selanjutnya, mari kita bicarakan tentang peraturan. Pertama-tama, kalian akan mengundi sesuai dengan urutan masuk, untuk menentukan lawan kalian. Ini adalah perlakuan istimewa bagi kalian yang menerobos celah. Berdasarkan urutan, kami mulai datang ke kotak di atas panggung untuk memilih lawan. Di antara mereka, Luo Fan membiarkan Liu Yu sedikit tidak sengaja, dia bahkan berada di peringkat kedua, hanya satu peringkat di depannya. Liu Yu 4 orang, langsung berada di bawah, juga tidak masalah siapa yang pertama siapa kemudian. Berapa nomor 29 saya? Setelah Liu Yu selesai merokok, dia bertanya terlebih dahulu. Saya nomor 4. Huo Linger berkata, saya di nomor 14. Yu Sunyu berkata, Duan Fei berkata dengan wajah sedih, saya no. 1. Saya akan segera naik. Setelah menepuk bahu Duan Fei, Liu Yu menyemangatinya, ayo. Kami percaya padamu. Bahkan jika kamu tidak mendapatkan hadiah pertama, kamu akan mendapatkan kata benda. Dengan cara ini, kamu akan mendapatkan hadiah yang bagus. Yu Sun Yu juga setengah bercanda menyemangati. Melihat semua orang telah mengundi, jiwa yang tersisa berkata, apakah kamu sudah mengundi? Sekarang, saya akan berbicara tentang aturan kedua dan terakhir, yaitu, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan apapun selain kekuatanmu sendiri, seperti fuzuan yang diberikan oleh para tetua, atau kamu akan tersingkir. Beberapa dari kamu memasuki dunia tengah oleh kekuatan eksternal. Aku tidak ingin membiarkanku menemukan petunjuk apapun dalam kontes. Ketika jiwa yang tersisa selesai, arena tantangan terbuka. Tanah suci Wuxiu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan, harta juga merupakan bagian dari kekuatan, kamu lihat. Berkata, jiwa tantangan berikutnya, kamu harus menghadapi kekalahan di babak pertama. Duan Fei menarik napas dalam-dalam dan memasuki arena di mata semua orang. Lawan Duan Fei di arena tantangan hampir bersamaan adalah seorang ahli bela diri sakral. Melihat Duan Fei, Wuxiu langsung tersenyum dan berkata, sepertinya aku beruntung tidak bertemu Wuxiu dari tempat suci lainnya. Setelah tertawa, Wuxiu dari tanah suci berkata kepada Duan Fei, Nak, sebaiknya kau cepat menyerah, kalau tidak, aku tidak tahu apakah tinjuku akan menghantammu hingga menjadi kepala babi, atau bahkan lumpuh. Hati Duan Fei mengatakan kepadanya bahwa dalam pertarungan ini, dia tidak bisa membunuh orang tanpa larangan. Jika pihak lain benar-benar ingin bunuh diri, aku khawatir Tuan di sini tidak akan menghentikannya. Dalam hati yang waspada, Duan Fei tidak punya ide untuk mengakui kekalahan. Bahkan jika dia belum bermain, dia akan mengakui kekalahan dan tidak akan ditertawakan. Ayo, tunjukkan padaku kejeniusan dari tanah suci, Duan Fei berkata sambil minum banyak. Orang dari tanah suci itu sedikit terkejut. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak terlalu jago dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, dia menemui banyak masalah ketika melewati jalan penjaga kota ketiga. Pada akhirnya, dia menggunakan harta karun yang tidak terlalu penting dari tanah suci untuk melewatinya. Oleh karena itu, ketika kekuatan Duan Fei tidak jelas, kultivasi seni bela diri tanah suci adalah untuk menyerang kepercayaan diri Duan Fei dan meningkatkan peluang menang. Siapa tahu, dia melakukan ini, tetapi mengilhami semangat juang Duan Fei. Orang-orang di tanah suci berpikir, saya tidak tahu apakah benar dia membawa batu dan mengenai kakinya. Bagus. Sekarang kamu mencari kematian, aku tidak diterima. Meskipun tidak banyak kepercayaan diri,
orang-orang di Tanah Suci masih minum dan berkata, dan kemudian langsung menyerang Duan Fei. Kekuatan yang kuat menyembur keluar dari bilah pedang dan menyapu ke arah Duan Fei. Kekuatan yang kuat ini, melonjak, membawa sejumlah besar energi, memiliki kekuatan yang tak terbatas. Duan Fei terkejut bahwa kekuatannya kuat, dan dia tidak terlindungi, jadi dia menghindar dengan tergesa-gesa. Saat berikutnya, orang-orang di Tanah Suci ini hanya merasakan fata morgana yang melayang, Duan Fei telah menghilang. Pria di Tanah Suci itu tiba-tiba memiliki mata yang konyol. Yang paling dibencinya adalah lawan tipe kecepatan. Baginya, lawan tipe kecepatan adalah musuh bebuyutannya yang terbesar. Nah, jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi dariku, bertarunglah denganku. Teriak Wu Xiu dari Tanah Suci kepada Duan Fei. Duan Fei tidak mengerti situasi saat ini, dan dengan puas berkata, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Aku bukan orang bodoh. Apakah aku akan melakukan itu? Hehe, pria di Tanah Suci itu bertemu dengan saudara Duan, yang dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Yu Sun Yu berkata sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk dan merasa lega. Setidaknya, Duan Fei memasuki babak berikutnya. Tidak ada masalah besar Duan Fei dapat dikatakan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi kelemahan pihak lain, tentu saja, mudah untuk ditangkap. Turunlah padaku. Dia terus-menerus menghindari serangan pihak lain, dan badai pedang Duan Fei sangat mengancamnya. Namun, dalam seperempat jam, dia terluka parah. Sambil memanfaatkan kelelahan pihak lain, Duan Fei, seperti embusan angin, datang ke Tanah Suci dan menendangnya ke belakang Wu Xiu. Lepaskan. Ini adalah perasaan paling kuat di hati Luo Fan saat ini. Dia tidak tahan dengan tempat-tempat suci ini. Saat ini, adegan pertama menghantam wajah Tanah Suci, yang membuatnya merasa lega. Malu, ini adalah perasaan terbesar dari kejeniusan Tanah Suci saat ini. Seorang jenius Tanah Suci mendengus dingin dan berkata, Lu Han, kamu sangat tidak berguna sehingga kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pejuang biasa yang bukan Tanah Suci. Bagaimana mungkin aku tahu bahwa aku sangat tidak beruntung saat bertemu Wu Xiu yang jago dalam kecepatan. Jika aku tidak hanya bisa bertahan secara pasif, dia mungkin akan menjadi lawanku. Meskipun dia kalah, Lu Han sama sekali tidak yakin. Kedua belah pihak bersikeras dengan kata-kata mereka sendiri, mereka tidak saling mengenal, dan mereka tidak senang bertemu satu sama lain, tetapi karena Lu Han kalah begitu cepat dan begitu telak, kebanyakan orang di Tanah Suci saling berprasangka buruk, dan pandangan mereka sedikit tidak nyaman. Baiklah, tidakkah kamu merasa malu di depan orang luar? Pihak lain memiliki bakat sistem angin, kamu akan sepenuhnya menahan diri, kamu kalah bukan karena tidak adil, tetapi, kalah adalah kalah, tidak perlu dijelaskan. Sebuah suara samar datang, tetapi kekuatannya membuat kedua belah pihak berhenti bertarung dan menundukkan kepala. Keempat orang Liu Yu saling memandang dan melihat kehati-hatian di hati masing-masing. Yu Sun Yu berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak sederhana. Liu Yu mengangguk, dapat memiliki pencegah seperti itu, tentu saja tidak bergantung pada latar belakang saja. Bagaimanapun juga, satu sama lain adalah Tanah Suci, bahkan jika takut, juga tidak terlalu takut. Kemudian, kemampuannya untuk menjadi pencegah seperti itu tergantung pada kekuatannya sendiri. Liu Yu tidak bisa tidak saling memandang dengan saksama. Wajahnya putih dan cantik. Dia memiliki alis tebal dan mata besar. Dia sangat mahal dan terlihat lebih muda dari Liu Yu. Tetapi apa yang dimilikinya, itu bukanlah kedewasaan kelompok usia itu. Di mata, ada warna samar perubahan. Aku tidak tahu seberapa kuat pihak lain. Aku akan melihat lebih dekat ketika gilirannya. Liu Yu berpikir, nomor 3, nomor 4 di lapangan. Jiwa yang tersisa tidak memiliki ekspresi apapun, dengan ringan mengumumkan jalan. Huo Linger menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan menuju arena tantangan. Roh api, teriak Liu Yu. Huo Linger menoleh dan menatap Liu Yu. Matanya penuh dengan pertanyaan. Hati-hati, jika tidak bisa menang, jangan dipaksa. Hidup itu penting. Liu Yu berkata bahwa setelah dia mengatakan ingin menang, dia merasa bahwa suasana dan nadanya tidak tepat. Dia dengan cepat menambahkan kalimat dan berkata, aku berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan membawamu keluar dari tanah iblis dengan selamat. Aku tidak ingin membatalkan janjiku. Huo Linger berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Awalnya, tujuanku adalah memasuki 5 kuil. Sekarang, tujuanku telah tercapai.
Tidak ada artinya meminta diriku untuk menjadi lebih baik. Setelah itu, Huo Linger langsung menuju arena tantangan. Pada saat yang sama, beberapa orang dari Tanah Suci juga melangkah ke arena tantangan. Wah, aku tidak menyangka lawanku adalah kamu, nona kecil. Cantik sekali. Maukah kamu berteman denganku? Tanah Suci Wuxiu melihat Huo Linger, matanya berbinar, nadanya sembrono. Huo Linger tampak tenang, berkata, aku suka yang kuat, jauh lebih kuat dariku, bisa menjadi temanku, harus melihat kekuatanmu cukup. Setelah itu, Huo Linger memimpin dalam menyerang. Dengan orang yang begitu fasih, Huo Linger tidak ingin banyak bicara. Nona kecil lebih khawatir daripada aku. Baiklah, biarkan aku mengajarimu dengan Yu Feng. Melihat Huo Linger memimpin untuk menyerang, Yu Feng dari Tanah Suci ini berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia dengan mudah menghindari pedang Huo Linger, dan hanya ingin mengatakan sesuatu, menusuk pedang Yu Feng dengan tiba-tiba, dan terus menusuk Yu Feng, membuat Yu Feng takut. Terburu-buru untuk menghindar, tetapi masih sampai ke pakaian untuk dipotong. Melihat pemandangan ini, wajah Liu Yu menunjukkan senyuman. Kekuatan jiwa Huo Linger murni dan telah menyerap kristal jiwa. Jika kekuatan Kaisar Wu setinggi jiwanya, jiwanya akan sangat murni. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat kendali kekuatan Huo Linger, dan kendali kekuatannya yang kuat mencerminkan kekuatannya. Sama seperti serangan tadi, jika kita mengikuti situasi normal, seharusnya sulit untuk mengambil kembali pedang yang telah ditusuk. Namun, dengan kontrol kekuatan yang sempurna, Huo Linger tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi juga menggunakan kekuatan ini untuk membuat putaran keras dan terus menusuk Yu Feng, sehingga pakaiannya terpotong. Tidak peduli seberapa hati-hati Anda dapat merasakan kekuatan Tanah Suci dan kekuatan Tanah Suci. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan absolut, atau keterampilan, dan kontrol kekuatan mirip dengan Huo Linger, sulit untuk mengalahkan Huo Linger. Yah, sepertinya aku meremehkanmu, tetapi itu lebih menarik. Aku juga khawatir kehilangan identitasku dalam menemukan seorang praktisi seni bela diri yang bukan Tanah Suci. Sekarang tampaknya aku harus dengan enggan setuju dengannya. Untuk kekuatan kinerja api yang bertahan, Yu Feng sedikit terkejut pada awalnya, lalu berkata sambil tertawa. Bangga, Huo Linger mendengus dingin, dan gerakannya berubah lagi. Satu gerakan tidak lama, lalu dia melancarkan serangan baru. Gerakannya ganas. Kekuatan api ada di tangannya, seolah-olah dia hidup kembali, penuh kehidupan. Liu Yu, menurutmu siapa yang akan menang? Yu Sunyu melihat pertarungan mereka dan bertanya pada Liu Yu. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakan bahwa mereka bertarung dengan sengit. Hanya saja Huo Linger menyerang habis-habisan. Meskipun menekan pihak lain, itu menurun dan melelahkan. Jika kamu tidak dapat mempertahankan momentum, Huo Linger akan kalah. Jika tidak, Yu Feng akan kalah. Yu Sunyu mengangguk, yang mirip dengan pendapatnya. Dia juga merasa bahwa kekuatan kedua pria itu tidak jauh berbeda. Keterampilan seni bela diri Yu Feng Sheng jelas lebih tinggi daripada Huo Linger. Huo Linger, di sisi lain, lebih baik dalam mengendalikan kekuatan. Di antara dua orang, tidak sampai saat terakhir, sungguh sulit untuk membedakan siapa yang menang siapa yang kalah. Sialan, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Di permukaan, Yu Feng tampak seperti awan tipis. Sebenarnya, hati Yu Feng hampir meledak. Dia ditahan oleh seorang wanita begitu lama, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Itu sangat menindas. Sebagai seorang jenius dari Tanah Suci, Yu Feng, selain menghadapi orang yang berada di atas awan dan hampir membuatnya tidak memiliki keberanian untuk melawan, hanya sedikit dari rekan-rekannya yang dapat membuatnya begitu tunduk. Dan pihak lain masih merupakan generasi wanita, yang membuat amarahnya hampir membara.